Halo semuanya, jumpa lagi di sini bersama Pak Guru dalam channel PG Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, anak-anak ya, kalian pada minggu sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana melakukan operasi perkalian pada pecahan. Hal yang perlu kalian ingat dan benar-benar pahami adalah untuk mendapatkan hasil yang paling tepat itu kalian harus menemukan hasil yang sederhana. Ya, jadi kalau belum sederhana itu bukan berarti salah, tapi itu kurang. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan uh, hasil 22/7 misalnya, 22/7. Nah, seperti itu misalnya. Sekarang kalian ingin membuat ini menjadi pecahan yang sederhana. Ya jelas tidak bisa kan, ini sudah mentok. Nah, tapi kita lihat sifatnya ya. Di sini kita bisa perhatikan ya, pembilang ya, lebih besar daripada penyebut ya. PB ini maksudnya pembilang ya. Pembilang itu lebih besar daripada penyebut. PNB. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga ini sangat bisa diubah menjadi pecahan campuran. Sekarang bagaimana kita caranya supaya kita bisa mengubah ini menjadi pecahan campuran? Kita lihat dulu ya dari penyebutnya. Nah, dari penyebutnya yang ini. Oke, kita tulis lagi ya, 22/7. Nah, kita lihat penyebutnya. Kita tulis di sini. Kita tulis dulu penyebutnya ya. Penyebutnya adalah 7. Berarti 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 22? Ya, 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 22? Oke, kita hitung ya. 7 kali 1 itu hasilnya baru 7. 7 kali 2 hasilnya adalah 14. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. 7 kali 4 hasilnya adalah 28. Mana yang mendekati 22? Ya, 21. Nah, 21 itu mendekati 22 ya. Kalau 28 itu sudah melewati. Berarti yang kita gunakan pengalinya itu adalah 3 ya. Sehingga ya, di sini nilai utuhnya bisa kita gunakan 3 sebagai nilai utuh. Nah, jadi 3 kali 7 itu hasilnya adalah 21. Nah, jadi sekarang kita dapat angka 21 nih. Kita dapat angka 21 di sini. 21. Nah, 21 ya. Aduh. 21. Nah, sekarang 21 itu ditambah berapa? Tambah berapa supaya hasilnya 22? Ya, 21 tambah 1. Sehingga ya, 22-nya itu diambil dari ini. Ya, 21 itu tambah berapa? Ya, 21 ini adalah hasil perkalian dari 3 kali 7 ya. 3 kali 7 sama dengan 21 ya. 21 tambah berapa supaya hasilnya 22? Tambah 1 ya. Sehingga satunya ditulis di sini. Ya, jadi 31/7. Seperti itu ya. Nah, cara-cara ini ya sebenarnya kalian bisa pikirkan lagi. 22/7 sama dengan ya. Kita tulis dulu penyebutnya 7. 7 kali berapa supaya hasilnya mendekati 22? 7 kali 3. 7 kali 3 adalah 21. 21 tambah 1, nah, berarti tambah 1 itu adalah di sini tulis. 21 tambah 1 hasilnya adalah 22. Sehingga 31/7 itu sama dengan 22/7. Nah, jadi kita kembalikan lagi kalau misalnya dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Ya, pecahan campuran menuju ke pecahan biasa. Ya, caranya ya 7 kali 3 berapa?
21 tambah 1 kan 22 ya. Jadi 22 per 7. Nah, ini berhubungan ya. Ini berhubungan. Jadi ini jangan sampai kalian lupakan ya, cara mengubah pecahan campuran menuju ke pecahan biasa, atau dari pecahan biasa menuju ke pecahan campuran. Nah, lebih lanjut lagi ya, apakah kalian bisa melakukan perubahan ya, misalkan dari pecahan campuran yang nilainya itu lebih, nilai penyebutnya itu, pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Nah, misalkan seperti 2/4. 2/4 ini bisa dijadikan pecahan campuran nggak? Sebenarnya sih diakal-akalin bisa sih sebenarnya. 2/4 itu ya, 4 kali berapa supaya mendekati 2. Ya jelas 4 kali 1 nggak mungkin udah langsung lewat ya. Jadi 4 kali 0. Ya, jadi kita tulis dulu penyebutnya 4. Nah, jadi kita tulis dulu 4 kali berapa supaya mendekati 2? 0 ya. 4 kali 0 hasilnya 0 ya. 0 tambah 2 hasilnya tetap 2. Sehingga pecahan campuran dari 2/4 itu adalah 0 2/4. Nah, ini nilainya sama aja. 0 itu nggak ada nilainya kan. Nah, jadi nggak ada gunanya juga menulis 0 di sini, sehingga tetap bisa ditulis 2/4 begitu saja. Oke. Nah, itu ya hal yang penting yang harus kalian bisa pahami. Oke. Sekarang kita akan lanjut belajar ke pembagian. Nah, untuk melakukan pembagian, sebentar ya Pak Guru, tulisannya jelek nih, nggak ngerti kenapa. Baik, untuk melakukan pembagian pecahan, nah kita mulai dari pecahan yang paling sederhana dulu ya. Misalkan 1/2 bagi 2/4, misalnya seperti itu ya. Nah, cara untuk melakukan pembagian pecahan itu sebenarnya sangat mudah sekali. Tinggal balik salah satu ya. Ini cara satu ya. Balik salah satu, 1/2. Ini balik ya, jadi 4/2 ya. 4/2 dibalik 2/4 ini tinggal ditukar aja. Jadi ya, jadi 4/2. Nah, karena ini dibalik, maka dia berubah sifat menjadi perkalian ya. Jadi 1/2 bagi 2/4 itu sama dengan 1/2 kali 4/2. Nah, jadi ini ditukar aja pembilang sama penyebutnya jadi perkalian. Nah, kalau sudah jadi perkalian kan gampang ya. Tinggal kalian melakukan perkalian. 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 2 kali 2 hasilnya adalah 2 ya. Sehingga 1/2 kali 4/2 1/2 bagi 2/4 itu hasilnya adalah ini, 4/2. Nah, 4/2 itu hasilnya bukan 4/2 ya, tapi 4/4. Ini yang benar ya. 2 kali 2 4. Nah, sekarang 4/4 ini bisa disederhanakan nggak? Nah, kalau misalnya sama ya, apabila pembilang dan penyebutnya sama, nilainya itu sudah pasti 1 ya. Berarti 4/4 itu adalah 4 bagi 4, sama dia. 4 bagi 4 itu adalah 1. Nah, sekarang bagaimana jika pembagiannya itu adalah pecahan campuran misalnya. Pecahan campuran dengan pecahan biasa. 1/5 dengan bagi 4, 1/6, misalnya seperti itu ya. Ini kalian bisa lakukan ya. Yang pertama itu adalah mengubah pecahan ini menjadi pecahan biasa ya, boleh diubah dulu. Nah, sekarang 1/5 kali
6 kali 4 itu berapa? 6 kali 4 itu sorry, ini masih bagi ya. Ini sini bagi. Nah, sekarang kan akan mengubah ini nih, mau dibawa ke sini nih. Nah, dijadikan pecahan biasa. 6 kali 4 24 tambah 1 25. Berarti 25 per penyebut tetap ya, 6. Nah, ini masih bentuknya adalah 1/5 bagi 25 per 6. Nah, sekarang tinggal mengubah ini menjadi perkalian. 1/5 kali 6 per 25. Sekarang tinggal lakukan perkaliannya. 1 kali 6 itu adalah 6. 5 kali 25 itu adalah 125. Ya, sehingga didapatkan hasil 6/125. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan? Baik, kita bisa sederhanakan ini atau tidak? Ya, coba kita lakukan penyederhanaan berikut ya. Kita coba sama-sama bagi 6, ini sudah nggak mungkin. Nah, sama-sama dibagi 5 juga nggak mungkin. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 2, coba bagi 2, 125 bagi 2 itu hasilnya adalah 70. Nggak bisa ya, nggak bisa. Satuannya udah 5, nggak bisa. Berarti 6/125. Bisakah? Bisa disederhanakan atau tidak? Nah, coba itu dicari ya. 6/125 bagaimana? Apakah ini sudah sederhana atau belum? Nah, itu ya caranya jika pecahan campuran sama dengan pecahan biasa bagi pecahan campuran. Nah, sekarang kalau pecahan campuran misalnya 2 1/2 bagi 4 5/6, misalnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan operasi hitung? Ya, tetap kita harus ubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1 ya, hasilnya adalah 5. 5/2 bagi 6 kali 4 tambah 5. 6 kali 4 adalah 24 tambah 5 hasilnya adalah 29. 29/6. Jadi sekarang tinggal dilakukan pembalikan saja ya. 5/2 kali 6/29. 5 kali 6 30. 2 kali 29 hasilnya adalah 58 ya. 58. Berarti 30/58. Nah, sekarang apakah ini bisa disederhanakan? Coba disederhanakan. Nah, jika misalnya bisa, silakan. Jika tidak bisa, ya tidak usah disederhanakan. Nah, prinsip menyederhanakan ya. Prinsip dalam menyederhanakan. Nah, ya. Prinsip menyederhanakan. Itu kalian harus melakukan pembagian pada pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Sama. Maaf ya. Oke.
dengan angka yang sama. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini ya. 2/4 bagi 4/8. Nomor 2, 3/4 bagi 1/4/5. 3, 2 1/4 bagi 3 1/4. Ya, jadi seperti ini ya soalnya. Silakan kalian kerjakan dan langsung jawab di bawah ya. Silakan jawab dengan bentuk pecahan biasa ya. Silakan dijawab dengan bentuk pecahan biasa. Jawab dengan bentuk pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa. Nah, silakan jawab dengan bentuk pecahan biasa. Maaf ya tulisannya kok jadi aneh gitu, nggak ngerti juga. Silakan jawab dengan bentuk pecahan biasa, dan nanti pecahan biasanya itu sebisa mungkin disederhanakan jika bisa disederhanakan. Jika tidak bisa disederhanakan, jangan disederhanakan. Oke, itu saja tugas materi dan tugas untuk hari ini, matematika hari ini ya. Pak Guru harap kalian bisa mengerjakannya. Hanya 3 soal saja. Ciao, bye bye.